direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak yang saya hormati, para aktivis dan takmir Masjid Songo. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada takmir dan aktivis serta jamaah Masjid Baitul Muttaqin yang telah menerima kedatangan kami para jamaah, para aktivis Masjid Semojo Songo. Dan pada malam hari ini kelihatannya yang rawuh sangat sedikit. Mungkin seimbang dengan tuan rumahnya. Pertama mungkin karena mudah-mudahan beliau-beliau yang tidak hadir ini dalam keadaan sehat, tidak ada apa-apa, tidak ada alam apa-apa. Dan kedua mungkin karena ada yang jauh lebih penting dari benerannya untuk sehingga tidak hadir pada malam hari ini, termasuk Ustadz Sutopo. Yang ketiganya mungkin undangan ini sering tidak disertai dengan dinah ancer-ancer. Sesungguhnya kan mudah kalau Baitul Muttaqin itu dialamatkan di Jalan Katamso. Tapi berhubung dialamatkan ke RT dan RW, sehingga orang pada tanda tanya neng di RW 6 ngendi, RT papat ngendi. Padahal Jalan Katamso gitu. Ya, mudah-mudahan ini catatan untuk pembuat undangan sehingga tidak gawe gelo tuan rumah. Sepertinya tuan rumah ya rada gelo kalau yang hadir kurang sedikit gitu ya. Ya, memang tidak semua tahu nama masjid. Ya, Semojo Songo tidak tahu. Mungkin juga banyak yang tahu Baitul Muttaqin, tapi berhubung dengan adanya kalau Baitul Muttaqin Jalan Katamso itu mungkin sudah langsung pada tahu gitu ya. Nah, kedua, selanjutnya mereka mungkin sosok tidak hampir-hampiran. Dulu sering hampir-hampiran, tapi sekarang tidak, karena mungkin ya karena masalah waktu dan sebagainya. Ya, ini hal yang selalu saya ingatkan. Mudah-mudahan terus tidak ada jemunya, dan saya juga mohon juga nanti dari Baitul Muttaqin ini takmirnya selalu mengirimkan utusan setiap kali adakan pertemuan. Kita keliling masjid terus dari satu ke masjid lain Semojo Songo ini, dan tolong tidak harus Pak Ketuanya, tapi bukan harus takmir atau pengurusnya, tapi aktivis yang muda-muda juga ditolong diajukan agar mengenal. Karena dulu juga ada namanya Forkrim. Forkrim itu forum remaja. Ya, tetapi karena yang namanya remaja ini kan selalu dinamis. Dinamis dalam arti berpindah-pindah tempat. Kalau sudah mahasiswa nanti keluar kota, begitu jadi ketua sebulan kemudian diterima kerja. Sehingga ya itulah Forkrim akhirnya juga insidental aktivitasnya sehingga kemudian tidak aktivitas lagi ya. Yang selanjutnya memang ke masalah semakin hari ini semakin panas suhu politik ya. Jadi kita jangan sampai mengkultuskan seseorang kemudian kita seolah-olah orang kuwi-kuwi dan kemudian kita melakukan sesuatu yang ekstrim ya. Memang namanya politik praktis itu esok deli sore tempe. Yang baru kita gulung-gulung ternyata wis balik ke sana. Koalisi sini bubar, bilang koalisi ke sana. Kita baru ngelem satu orang sudah. Nah, inilah kelemahan manusia itu, kita jangan mengkultuskan seperti itu. Sehingga apa? Yang grassroots seperti ini sering dibuat pecah. Dibuat pecah hanya karena ketidaktahuan kita. Karena kebodohan kita, karena kekurangan informasi kita, atau kita selalu
menerima informasi dari satu pihak, dan pihak itu pihak yang kita idolakan saja. Kita sering tidak mau melihat gambarnya orang tidak kita idolakan. Nah, ternyata orang yang kita idolakan, bahasan kita idolakan mati-matian, ternyata balik belok. Nah, karena sekarang zaman kapitalis itu yang menjadi apa? Menjadi tolok ukur, menjadi referensi bukan ideologi, tetapi materi. Ya. Kemudian sekarang memang cenderung pada kapitalis, ya. Sehingga sekularisme ini semakin subur karena ada kapitalnya. Memang sekuler itu akan selalu berusaha terus semua negara di dunia itu harus sekuler. Semakin sekuler semakin ketat, ya. Semakin mereka menuntut. Seperti terakhir ini ada negara besar, kalau satu negara tidak mengakui LGBT, maka ini dan itu macam-macam. Itulah karena seperti sekarang ini. Sehingga mari kita mikirkan grassroots ini jangan sampai pecah hanya karena informasi yang tidak bisa kita dalami. Kita coba second opinion. Karena sifat watak orang kita, orang Jawa ini mau dikritik dan terlalu gengsi. Diruri sithik wae kesalahannya sok-sok bleret, ya, bleret utawa nesu kae dan kemudian tidak mau. Gitu. Padahal kalau kita mendapatkan kritikan atau mendapatkan saran itu tidak harus dengan orang yang pandai, tapi orang yang tahu benar dengan kesahihan. Kita cari yang sahih. Tapi kita sering jawab, "Ulah ngandani kowe iki apa sih?" Nah, dan sebagainya. Kita nggak boleh seperti itu. Ya, kita yang tua sering bisa mendapatkan informasi dari yang muda sama-sama yang muda terus dari yang tua. Bukan berarti orang yang tua terlalu ketinggalan, tapi yang muda terlalu maju. Tapi dalam hal etika dan mengupas masa problematika, mungkin yang tua akan lebih bisa diandalkan. Ya, ini yang sekilas saya laporkan, dan mari kita ajak kembali orang yang 5 tahun yang lalu menyingkirkan diri, mengundurkan diri karena apa? Tadinya aktif sekali, tapi perpecahan gara-gara masalah politik praktis. Gara-gara ingin menjadi anggota DPRD, kemudian satu ke partai ini, terus WA-nya swing orang enak ke kuping. Nah, akhirnya kebodohan yang terjadi. Selanjutnya saya cari Pak Ngadio ya. Pak Ngadio itu mengajukan untuk mengajukan ini, anak yatim piatu. Apa itu? Uang sekolah semuanya, Pak. Ya. Tapi saya mau jawab, tapi Pak Madionya belum ada. Dua bulan ada Pak Madio, seluruh terus ya. Nah, ini memang gitu. Saya katakan dari bulannya lalu, sekarang memang donatur yang ke FKUM itu hampir tidak ada. Tapi saya tetap optimis. Ya. Dulu IPHI itu zaman almarhum Pak Munawir, itu kesepakatan bahwa sepertiga dari infak kotak IPHI itu sepertiga disalurkan FKUM untuk duafa. Kemudian setelah Pak Munawir ya, itu beliau mundur, diganti selanjutnya tinggal 200.000. Tapi setelah ketua yang baru lagi saya tanyakan tidak bisa memberikan jawaban. Artinya alas kosong ya sejak ya. Saya hanya memandang kenapa sudah berani berhaji itu jangan hanya untuk mengadakan pengajian eksklusif saja, tapi pikirkan yang orang tidak mampu. Nah ini
Tapi sering gitu, sering mengadakan eksklusif pengajian ini kan eksklusif. Padahal saya lihat di Jogja itu yang namanya pengajian haji itu adalah para orang haji yang menjadi penyelenggara. Peserta pengajiannya umum semua yang belum haji, yang masih berminat haji. Sekarang saya ingat ibu saya dulu 10 tahun sebelum berhaji pun sudah rajin untuk mengikuti pengajian jamaah haji. Sampai akhirnya Allah mendekatkan dan memberikan rezeki menjadi haji. Tapi sekarang zaman sudah berbeda sehingga sering menjadi organisasi eksklusif. Nah ini yang jangan sampai di FKUM ini menjadi organisasi eksklusif. Seolah-olah orang jadi ketua, orang jadi takmir, orang teko. Enggak. Semua aktivis kita terima, mari kita saling rembuk, saling untuk bertukar pikiran, saling memberi informasi. Baitul Mutakin itu masuk masjid yang maju, mungkin ada ini dan itu bisa memberikan saran kepada masjid-masjid yang memang mungkin kesulitan dana, mungkin kesulitan pendakwah, kesulitan ustadz, kesulitan penyelenggaraan anak-anak. Ya. Karena tidak hanya masjid kecil aja yang kesulitan, masjid besar pun pernah kesulitan seperti Baitur Rahmah itu adakan pengajian anak-anak, tetapi kalau antara anak-anak dengan orang tua itu tidak nyambung. Kalau ustadznya pengen ketemu orang tuanya itu nggak berani, malu masuk masjid. Karena apa? Saya tengok-tengok anaknya yang diterke nganggo kudung karena memang pakai pakaian tutup aurat karena memang ada sumbangan, tapi sik ngeterke ibu nganggo tank top. Roke ndur dengkul, ora mlebu masjid isin. Tetapi kalau diundang ya alasannya orang duwe kelambi isin mlebu masjid. Nah, ini problem-problem seperti ini memang saya kira tidak hanya di masjid saya, tetapi mungkin atau di masjid-masjid besar, tetapi masjid-masjid kecil itu perlu mendapatkan perhatian. Nah ini saling informasi bagaimana cara mengenangani problem-problem seperti ini. FKUM yang menerima. Saya kira demikian. Supaya nanti Pak Rajib punya waktu banyak untuk menjelaskan, dan saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang kekurangan. Dan inilah FKUM walaupun artinya tidak tambah tetapi kurang, tetapi fluktuatif, naik turun ya, sering banyak sering sedikit ya. Nah seperti itu, karena ada kebersamaan. Mungkin Jumat masjid itu ada kajian-kajian tertentu sehingga tidak mengirimkan. Nah saya mohon juga nanti kalau di masjid-masjid sini Jumat ada kajian, tolong tetap 1 atau 2 orang mengutus. Tidak selalu ketua atau takmir atau wakil, tapi anak-anak muda yang aktif itu didorong, diberi motivasi untuk mengenal kawan-kawan ya, ikhwan-ikhwan dari aktivis Masjid Jamaah Songo. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi untuk sambutan dari Ketua Forum Komunikasi Islam Songo yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Tri Haryono. Berikutnya yaitu acara yang ke-5, lain-lain. Untuk lain-lain ini pertama akan disampaikan oleh beliau Bapak Suradi berkenaan dengan waktu subuh yang pada bulan lalu disampaikan oleh beliau. Untuk kali ini beliau membawa alat peraga pada beliau Suradi, beliau silakan secukupnya.